Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Abida, NIM 123001928. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Yang pertama itu pengertian. Mekanisme persalinan ini merupakan pergerakan janin yang berturut-turut untuk menyesuaikan diri dengan jalan lahir. Sedangkan posisi janin atau fetal positioning adalah istilah medis untuk menggambarkan keadaan tubuh janin sebelum dilahirkan di dalam rahim. Nah, dalam posisi ini, punggung melengkung, kepala menunduk, tangan dan kaki dilipat ke dekat torso. Nyeri persalinan. Nyeri persalinan ini merupakan rasa sakit yang ditimbulkan saat persalinan yang berlangsung dimulai dari kala satu persalinan. Rasa sakit terjadi karena adanya aktivitas besar di dalam tubuh ibu guna mengeluarkan bayi. Nah, semua ini terasa menyakitkan bagi ibu. Rasa sakit ini kontraksi dimulai dari bagian bawah perut, mungkin juga menyebar ke kaki, dan rasa sakit dimulai seperti sedikit tertusuk lalu mencapai puncak. Kejadian ini terjadi ketika otot-otot rahim berkontraksi untuk mendorong bayi keluar dari dalam rahim. Rasa nyeri pada kala satu disebabkan oleh munculnya kontraksi otot-otot uterus, peregangan serviks pada waktu membuka, iskemia rahim atau penurunan aliran darah sehingga oksigen lokal mengalami defisit akibat kontraksi arteri miometrium. Nah, nyeri persalinan ini menghasilkan respon psikis dan refleks fisik dan juga memberikan gejala yang dapat diidentifikasi seperti pada sistem saraf simpatis yang dapat terjadi mengakibatkan perubahan tekanan darah, nadi, respirasi, dan warna kulit. Ekspresi sikap juga berubah meliputi peningkatan kecemasan, mengerang, menangis, gerakan tangan yang menandakan rasa nyeri, dan ketegangan otot yang sangat di seluruh tubuh. Diameter janin. Nah, di sini ada beberapa pengertian diameter janin. Yang pertama itu ada diameter biparietal yang merupakan diameter melintang terbesar dari kepala janin. Biasanya dipakai dalam definisi penguncian atau engagemen. Yang kedua ada diameter suboccipito-regmantica, yaitu jarak antara batas leher dengan occiput ke anterior fontanel. Ini adalah diameter yang berpengaruh membentuk presentasi kepala. Yang ketiga ada diameter occipitomental yang merupakan diameter terbesar dari kepala janin. Nah, ini tuh adalah diameter yang berpengaruh membentuk presentasi dahi. Selanjutnya ini ada beberapa gerakan utama mekanisme persalinan. Yang pertama ada engagemen atau turunnya kepala, lalu fleksi, lalu putaran paksi dalam, lalu ekstensi, setelah itu putaran paksi luar, dan yang terakhir itu ada ekspulsi atau pengeluaran bahu depan dan belakang. Kita akan membahas pengertiannya di slide selanjutnya. Yang pertama ada engagemen atau turunnya kepala janin. Nah, bisa dilihat masuknya kepala dalam pintu atas panggul pada primigravida sudah terjadi pada bulan terakhir kehamilan. Tetapi pada multipara biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. Nah, primigravida itu adalah ibu yang pertama kali hamil, biasanya ibu yang pertama kali menikah dan lalu hamil. Sedangkan multipara itu ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya atau sudah mempunyai anak. Nah, masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul ini biasanya dengan sutura sagittalis melintang dan dengan fleksi yang ringan. Apabila sutura sagittalis berada di tengah-tengah jalan lahir, tepat di antara simfisis dan promotorium, maka dikatakan kepala dalam keadaan sinclitismus. Selanjutnya ada majunya kepala. Nah, pada primigravida majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala 2. Sedangkan pada multipara sebaliknya, majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi bersamaan. Majunya kepala ini bersamaan dengan gerakan-gerakan yang lain, yaitu fleksi, putaran paksi dalam, dan ekstensi. Selanjutnya ada fleksi. Pada permulaan persalinan, kepala janin biasanya berada dalam sikap fleksi. Dengan adanya his atau tahanan dari dasar panggul yang makin besar,
maka kepala janin akan makin turun dan semakin fleksi, sehingga dagu janin menekan dada dan belakang kepala atau oksiput menjadi bagian terbawah. Nah, keadaan ini dinamakan fleksi maksimal. Lalu ada putaran paksi dalam. Yang dimaksud dengan putaran paksi dalam ini yaitu pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Makin turunnya kepala janin dalam jalan lahir, kepala janin akan berputar sedemikian rupa sehingga diameter terpanjang rongga panggul atau diameter anteroposterior kepala janin akan bersesuaikan dengan diameter terkecil transversal atau oblik pintu atas panggul, dan selanjutnya dengan diameter terkecil anteroposterior pintu bawah panggul. Lalu ada ekstensi. Nah, setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai di dasar panggul seperti digambar di sini, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Nah, hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya. Pada kepala ini bekerja dua kekuatan, yang satu mendesaknya ke bawah dan yang satunya lagi disebabkan tahanan dasar panggul yang menolaknya ke atas. Lalu ada putaran paksi luar. Jadi setelah kepala lahir, maka kepala anak ini akan memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Gerakan ini disebut putaran restitusi atau putaran balasan, atau juga putaran paksi luar. Selanjutnya, putaran ini dilanjutkan hingga belakang kepala berhadapan dengan tuber in ischiadicum sepihak. Gerakan yang terakhir ini adalah putaran paksi luar yang sebenarnya dan disebabkan karena ukuran bahu atau diameter biakromial menempatkan diri dalam diameter anteroposterior dari pintu bawah panggul. Lalu yang terakhir ada ekspulsi atau pengeluaran bahu depan dan belakang. Nah, setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomoklion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak lahir searah dengan paksi jalan lahir. Nah, mungkin segitu mekanisme persalinan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.